Selamat pagi dan salam jumpa kembali pada pertemuan yang kelima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian itu tetap berada dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lanjut belajar bersama tentang materi kita, yaitu menganalisis puisi terjemahan. Nah, fokus kita hari ini pada KD 4.6, yaitu memparafrasekan puisi terjemahan. Adik-adik, kalian dapat melihat contoh berikut, contoh parafrase puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, ibu sengaja mengambil puisi penyair dalam negeri agar kalian mudah memahami bagaimana memparafrasekan puisi. Jadi ini contoh puisi Chairil Anwar, yaitu atau yang berjudul Aku. Kalian bisa melihat ada perbedaan antara puisi Aku ini dengan ketika sudah diparafrasekan menjadi prosa. Ibu bantu untuk membacakan. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, ketika sudah diparafrasekan menjadi prosa, kalian bisa membacanya. Kalau si Aku meninggal, ia menginginkan jangan ada seorang pun yang bersedih, bahkan juga kekasih atau istrinya. Tidak perlu juga ada sedu-sedan yang meratapi kematian si Aku, sebab tidak ada gunanya. Si Aku ini adalah binatang jalang yang lepas bebas, yang terbuang dari kelompoknya. Ia merdeka, tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat. Bahkan meskipun ia ditembak, peluru menembus kulitnya. Si Aku tetap berang dan memberontak terhadap aturan-aturan yang mengikat tersebut. Segala rasa sakit dan penderitaan akan ditanggung, ditahan, dan diatasi, hingga rasa sakit dan penderitaan itu pada akhirnya akan hilang sendiri. Si Aku akan makin tidak peduli pada segala aturan dan ikatan, halangan, serta penderitaan. Si Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya si Aku menginginkan semangatnya, pikirannya, karya-karyanya akan hidup selama-lamanya. Jadi, apa itu parafrase? Nah, parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Jadi, parafrase itu pengungkapan kembali dengan cara yang berbeda, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bukan menghilangkan, bukan mengaburkan makna, tetapi justru untuk memperjelas makna-makna yang tersembunyi. Adik-adik, kalian tentu sudah tahu bahwa puisi itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah, kemudian yang singkat, tetapi syarat akan makna. Juga tentunya lebih bermakna konotasi. Nah, ketika seorang menginterpretasikan atau menafsirkan sebuah puisi, tentunya
akan menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Karena kembali lagi, puisi itu lebih banyak menggunakan makna yang konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Sehingga ketika puisi tersebut diparafrasekan, maka makna-makna konotasi tadi akan terlihat lebih jelas dan akan lebih mudah untuk memahami puisi tersebut. Jadi, dengan parafrase puisi merupakan salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memahami puisi. Sehingga yang dimaksud dengan memparafrasekan puisi itu adalah mengalihwahanakan atau mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk lain, yaitu bentuk prosa atau cerita. Ingat, prosa itu sama dengan cerita ya. Nah, bagaimana ciri-ciri parafrase puisi? Yang pertama, bentuk tuturan berbeda. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bentuk puisi itu singkat, padat akan makna, menggunakan makna konotasi. Tetapi ketika sudah diubah ke dalam bentuk prosa, maka puisi yang tadi singkat itu pasti akan berbentuk lebih panjang karena dia berbentuk cerita. Kemudian makna-makna yang tersembunyi tadi yang berupa makna konotasi akan terlihat jelas di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, makna tuturan sama. Jadi ingat tadi bahwa memparafrasekan puisi itu bukan berarti mengaburkan atau menghilangkan makna asli yang terdapat di dalam puisi tersebut, tetapi untuk memperjelas sehingga baik itu puisi diubah ke dalam prosa ataupun sebaliknya, itu harus tetap memiliki satu makna atau satu ide yang sama. Yang berikut, substansi tidak berubah. Jadi substansi atau isi dari puisi tersebut tidak berubah ketika diparafrasekan ke dalam bentuk prosa. Cerita tersebut tetap menggambarkan substansi atau isi yang ada di dalam puisi. Jadi memparafrasekan puisi, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa itu bukan berarti kita karang-karang, tidak. Tetapi seperti contoh puisi aku tadi, bagaimana kita itu justru memperjelas. Kita hanya menambahkan kata-kata, memperjelas siapa sih tokoh yang dimaksud. Kemudian kita hanya menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, juga dengan struktur yang sistematis. Kemudian kita menggunakan kata-kata penghubung, menggunakan frasa untuk memperjelas puisi yang singkat tadi. Yang keempat, bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Jadi seperti itu tadi, bahwa bahasa di dalam puisi itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang indah dengan gaya bahasa yang juga menarik perhatian pembaca. Kemudian maknanya pasti menggunakan makna konotasi. Sedangkan kalau di dalam prosa, kita justru harus mempertimbangkan sisi pembaca, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Di situ kita lebih banyak menggunakan makna-makna denotasi, makna yang sebenarnya. Tentu kita harus bisa berusaha untuk memahami dulu apa ide, apa tema dari puisi tersebut. Kemudian kita harus bisa juga merangkai tema tersebut
menjadi satu alur yang sesuai. Yang sesuai di sini maksudnya tidak melenceng dari puisi tersebut. Jadi kalian bisa lihat tadi kembali ke puisi Chairil Anwar itu tidak menceritakan tentang hal lain, tetapi hanya untuk memperjelas makna dari puisi aku itu. Gitu. Kemudian bagaimana syarat untuk mengubah puisi menjadi prosa? Yang pertama harus memahami ide cerita. Jadi yang dimaksud di sini yang pertama itu kita harus bisa memahami ide pokok dari puisi tersebut. Jadi puisi tersebut temanya apa? Misalnya tentang perjuangan atau percintaan atau tentang ketuhanan atau tentang lingkungan. Kita sebagai orang yang akan memparafrasekan harus bisa memahami temanya dulu, tema dari puisi. Yang kedua, melengkapi dengan unsur intrinsik prosa yang lain. Jadi melengkapi di sini karena sudah dalam bentuk cerita, maka kembali lagi kalian harus memahami tentang unsur intrinsiknya, bahwa di dalam cerita itu ada temanya, ada tokohnya, harus ada amanatnya, kemudian ada alurnya, kemudian ada latarnya, dan ada sudut pandangnya. Yang berikut, tidak mengubah makna, itu perlu kalian garis bawahi. Jadi puisi yang sudah diparafrasekan menjadi prosa itu bukan kalian mengarang ketika sudah diketahui temanya tentang perjuangan ini, begitu saya karang-karang, saya tidak, tetapi justru untuk memperjelas makna dari puisi tersebut. Jadi kata-kata yang perlu kalian tambahkan itu hanya berupa kata penghubung, kemudian frasa untuk memperjelas maksud dari puisi tersebut. Karena kembali lagi puisi itu wujudnya singkat dan padat, sehingga diubah ke dalam bentuk prosa. Tujuannya adalah pembaca lebih mudah untuk memahami makna atau tema di balik puisi tersebut. Nah, kemudian bagaimana tahap-tahap memparafrasekan puisi? Yang pertama, kalian harus membaca teks puisi secara keseluruhan. Kemudian menentukan pokok-pokok pikiran. Jadi setelah kalian membaca secara keseluruhan puisi tersebut, kalian bisa menangkap ide atau bisa menangkap tema dari puisi tersebut. Yang berikut menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya. Kemudian kalian pelan-pelan menggunakan atau menulis kerangka pikiran berdasarkan puisi tersebut. Jadi puisi itu kan tersusun atas larik dan bait. Jadi ketika kalian ubah ke dalam bentuk prosa, maka sudah tidak berbentuk larik dan bait lagi, tetapi berbentuk kalimat dan juga alinea per alinea. Sehingga biasanya dalam satu bait itu akan menggambarkan satu kesatuan makna. Jadi kalian pahami larik per larik, juga bait per bait. Pada saat kalian membuat kerangka itu, usahakan diubah ke dalam bentuk kalimat yang sederhana, yang kalian sendiri juga mudah untuk memahami dan pembaca juga akan mudah untuk memahami. Kemudian menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti. Jadi setelah kalian menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya, kalian setelah membuat kerangka itu coba pelan-pelan kerangka tersebut dikembangkan. Jadi dikembangkan dalam bentuk cerita. Kalau yang tadi satu kalimat, kalian lihat lagi di dalam satu bait itu kira-kira
gagasannya itu apa atau ide pokoknya itu apa. Kemudian setelah ditentukan ide pokoknya, lalu dikembangkan berdasarkan larik-larik yang ada gitu. Kemudian menyempurnakan pokok pikiran. Ketika sudah dikembangkan semua gagasan pokok, kemudian dipoles dengan lebih baik lagi. Lalu membentuk wacana sesuai keinginan. Jadi pada akhirnya akan membentuk satu kesatuan cerita yang mudah untuk dipahami, juga mudah untuk diketahui apa maknanya. Nah, adik-adik, demikian saja materi untuk parafrase puisi ini. Ibu mohon kepada kalian agar kalian itu dapat melihat contoh parafrase puisi aku dan memahaminya dengan baik. Sehingga sebenarnya parafrase puisi itu tidak susah ya. Jadi kalian cukup memahami contoh ini dengan baik saja. Kemudian untuk kalian ketahui juga bahwa ibu sudah menyediakan soal pilihan ganda untuk latihan kalian. Ada 5 nomor, jadi satu nomor itu poinnya 20, sehingga usahakan kalian mengerjakannya dengan benar. Hanya ada 5 nomor, dikumpulkan sebentar paling lambat pukul 1 hari ini. Terima kasih.